Kami akan mengupdate bagaimana tentunya perbaharui terlebih dahulu bagaimana data wabah corona di seluruh dunia. Yang pertama kita lihat bagaimana kasus positif salah satunya kita lihat ada di titik merah yang berada di wilayah Indonesia yang menandakan bahwa Indonesia sudah terpapar COVID-19. Kita lihat dulu bagaimana konfirmasi untuk jumlah kasus yang terjadi saat ini di beberapa negara tentunya 90.931 kasus yang terjadi di sejumlah negara. Berarti ada 90.931 orang yang terjangkit virus corona. Paling banyak di daratan utama China atau mainland China itu sebanyak kurang lebih 80.000 kasus. Di Korea Selatan 4.812 kasus begitu. Lalu di Italia 2.036 kasus, Iran 1.500 kasus orang terkena corona. Terus di Jepang 274 kasus, di Prancis atau France ini 191 kasus, Jerman 165 kasus. Kita lihat ternyata Indonesia juga masuk, tentunya ada 2 kasus yang berada di Indonesia. Namun kalau kita lihat masih berada di bawah negara-negara lainnya seperti di bawah Belanda dan juga di bawah Uni Emirat Arab. Kita lihat Indonesia sudah berada di titik merah ini sudah berada juga di Indonesia karena kalau kita lihat selain di Singapura dan juga Malaysia, Indonesia juga terdampak tentunya. Ada kurang lebih 2 orang atau 2 kasus ini dia ternyata. Ada 2 kasus di bawah Azerbaijan. Azerbaijan ada 3 kasus orang yang terkena corona ini, sedangkan Indonesia ada 2 kasus atau 2 orang yang positif corona. Ini data kami terus perbaharui, jadi hingga saat ini total orang yang meninggal di seluruh dunia akibat corona itu adalah 3.117 orang yang meninggal karena corona. 2.800 orang itu berada di Hubei atau di mainland China. Terus di Iran itu 66 orang. Terus di Italia 52 orang. Sedangkan di Korea Selatan itu 28 orang. Dan juga di Beijing, China itu 8 orang. Jadi kalau kita lihat jumlah kematian dari virus corona ini lebih banyak ketimbang SARS ya pada saat terjadi. Karena corona ini 3.117 orang yang meninggal dunia begitu. Sedangkan SARS hanya 800 orang lebih begitu yang meninggal dunia. Berarti bisa dikatakan 4 kali lipat ya dari jumlah kematian akibat wabah SARS. Sedangkan corona itu 3.117 orang yang meninggal dunia. Tapi Anda juga harus optimistis tentunya karena ada 47.984 orang yang berhasil sembuh begitu atau recover. Jadi 36.000 lebih berada di Hubei atau mainland China dan beberapa daerah lainnya ini masih berada di China ataupun daratan utama China yang berhasil sembuh. 47.984 orang yang total recovery atau berhasil recovery. Tapi sebenarnya corona ini sangat pesat pertumbuhannya di luar daratan China. Kita lihat bagaimana pertumbuhan corona di luar daratan China dari bulan ke bulan atau dari hari ke hari. Ini kita lihat tentunya ya, dari Januari di tanggal 20 itu masih berada di kira-kira sangat di bawah begitu ya kita lihat, tapi kenaikannya ini sangat tinggi. Ini mainland China yang warna kuning, sedangkan di luar China itu yang berwarna hijau. Kita lihat ya, kenaikannya itu sangat-sangat pesat kenaikannya. Sampai dengan bulan Maret 2020 itu terus bertambah. Kurang lebih ada sekitar di bawah 50.000 kasus begitu ya, bisa dikatakan di ini dia, ini angka 50.000. Sedangkan kalau saya tarik garisnya sampai dengan di sini, itu berada di kurang lebih 50.000 kasus yang terdampak di luar China juga. Berarti itu sangat besar juga perkembangan dari corona ini sangat berdampak pada sejumlah orang di luar China. Berarti Indonesia pertanyaannya kemarin juga sudah dikonfirmasi oleh Menteri Kesehatan dan juga Presiden Joko Widodo bahwa ada 2 orang yang terkena ataupun terdampak dari virus corona ini. Sebelumnya sebenarnya kalau kita lihat negara-negara lain di dunia itu terdampak tentunya di akibat corona. Grafik paling bawah ini kalau kita lihat garis yang paling bawah ini terdampak juga ini sejak Januari 2020 terus juga naik sampai dengan di Maret 2020. Tapi kalau kita lihat ternyata kalau saya membaca yang warna hijau ini adalah total recovery yang warna hijau itu, sedangkan yang warna kuning itu yang di luar mainland China yang paling bawah itu terus bertambah naik sampai dengan di angka kurang lebih yang di luar mainland China di bawah di atas 10.000 kasus begitu ya. Sedangkan yang berhasil total recovery yang tadi saya baca yang berwarna hijau itu garisnya adalah di angka kurang lebih di bawah 50.000 orang yang berhasil total recovery-nya. Ini dia grafisnya. Kalau kita tahu sebenarnya corona itu bukan cuma
berdampak pada kesehatan sejumlah orang ataupun mungkin berdampak pada kesehatan sejumlah manusia-manusia di setiap negara, tapi juga berdampak pada perekonomian juga di sejumlah negara. Karena kita tahu corona ini sangat membuat begitu perekonomian China dan juga sangat membuat industri-industri di China, khususnya mungkin di provinsi Hubei, terus di beberapa provinsi lainnya yang berada di China begitu. Karena kita tahu China itu menjadi negara yang ekonominya kedua terkuat di dunia. Itu berarti kalau negara China mengalami perlambatan ekonomi, sejumlah mitra-mitranya, baik mitra dagang dan juga mitra-mitra kawan-kawan dari China ini yang ada hubungan dagangnya, ada hubungan transaksinya tentunya impor dan juga ekspornya juga akan terdampak karena kondisi sektor di sektor manufaktur juga khususnya di China ini sangat terhambat dan juga tidak bisa melakukan ekspansi. Itu berarti negara-negara yang menjadi mitra bisnis dari China juga akan ikut terdampak. Kita lihat selanjutnya bagaimana tentunya ini titik-titik yang terjadi di China begitu akibat kasus corona ini, mulai dari Guangzhou, terus ada di daratan Hubei dan juga beberapa daratan lainnya. Kita lihat sangat banyak di wilayah Asia, tentunya ini Asia bagian timur. Lalu kita lihat juga ada di Asia Tengah dan juga di daerah Eropa. Di Amerika juga, Amerika Selatan juga terdampak kalau kita lihat sangat ada beberapa titik tentunya, tapi yang paling banyak itu terjadi di Asia Tengah, ini Asia Timur dan juga di daratan Eropa.